selamat berjumpa kembali kita pada pagi hari ini untuk memulai proses belajar mengajar. Nah, pada pagi hari ini Pak Guru mengajak kalian, Pak Guru beserta guru yang ada di sini juga mau memperkenalkan materi, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini kita diajak untuk lebih memahami tentang bagaimana cara kita melaksanakan atau membuat suatu karya atau suatu kegiatan di luar dari materi pembelajaran. Nah, di sini Bapak mengambil tema yaitu tentang kewirausahaan. Nah, topiknya yaitu kita pada pagi hari ini terlebih dahulu untuk pertemuan pertama ini akan katakanlah memahami tentang membuat kecambah dari kacang hijau. Nah, apa-apa saja nanti alat-alatnya dan kemudian bagaimana cara pembuatannya, nanti kita akan terlebih dahulu menonton video dari YouTube. Nah, dari YouTube agar kita lebih paham untuk melaksanakan kegiatan yang akan kita mulai atau akan kita laksanakan kemungkinan 3 minggu ke depan. Nah, setiap 1 minggu pertama ada tahapannya. Katakanlah misalnya, ini langsung Pak Guru jelaskan saja dulu ya. Untuk minggu pertama kita akan mempersiapkan diri memahami bagaimana cara pembuatan kecambah ini. Nah, pada hari ini kita akan laksanakan. Nah, kemudian minggu kedua nanti kita coba langsung mengadakan prakteknya. Bagaimana cara untuk katakanlah menyemaikan agar kecambah ini bisa kacang hijau ini bisa menjadi kecambah. Kemudian minggu ketiganya atau minggu terakhir kita akan mencoba melihat bagaimana hasilnya, apakah bisa katakanlah berhasil atau tidak. Kemudian minggu ketiga itu pun kita akan kalau seandainya misalnya berhasil, bagaimana cara kita untuk agar kecambah ini bisa menghasilkan sesuatu yang bernilai. Misalnya, apakah kita jual atau bagaimana? Apakah laku atau tidak? Tapi kemungkinan untuk kecambah biasanya kan pasti laku kan, untuk dimasak, jadikan sayur kan, kecambah. Oke. Nah, untuk pagi hari ini sebelum kita mulai atau sebelum kita menonton video, kita akan terlebih dahulu memahami tujuan dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang akan kita laksanakan selama 3 minggu ke depan. Nah, tujuan proyek penguatan profil Pancasila atau P5 untuk yang pertama, Pak Guru di sini menekankan bahwa melewati kegiatan ini siswa atau kita yang ada di sini akan belajar untuk mengidentifikasi dan menghargai potensi ekonomi dalam penggunaan atau dalam menilai barang yang ada di sekitar kita. Misalnya kacang hijau kan, biasanya di rumah kacang hijau dijadikan apa biasanya? Mainan kan, mainan untuk katakanlah biasanya untuk sumpitan misalnya kan. Jadi peluru. Nah, itu untuk hari ini kita memahami bahwa kacang hijau bisa sangat bermanfaat selain untuk kita makan, bisa juga kita olah. Salah satunya ini tadi kecambah. Kemudian yang kedua, kegiatan ini akan membantu siswa mengembangkan kreativitas siswa dengan menciptakan kecambah. Nah, menciptakan kecambah. Bagaimana caranya? Akan kita lihat dalam video. Kemudian yang ketiga,
siswa akan memahami pentingnya kerjasama dan gotong royong. Sebenarnya selain bagaimana cara kita menciptakan suatu lapangan pekerjaan atau kewirausahaan, yang mau ditekankan di sini adalah bagaimana cara kita bekerja sama dalam kelompok. Kan sudah Pak Guru nanti akan Pak Guru arahkan bahwa Pak Guru membagi kalian dalam beberapa kelompok. Nah, dalam kelompok ini agar semuanya bisa katakanlah berpartisipasi dalam kegiatan, nanti Pak Guru arahkan. Sekalian melihat apa saja bahan-bahan yang diperlukan untuk melaksanakan untuk membuat kecambah apa yang diperlukan. Nah, nanti kalian yang ada dalam kelompok bisa mengusahakan orang-orang tertentu bisa mengusahakan salah satu bahan-bahan yang diperlukan agar terlibat dalam kegiatan. Kemudian melewati proyek ini, siswa akan mendapatkan pengalaman nyata dalam berwirausaha. Dalam artian bukan saja dalam katakanlah dalam keseharian kalian, tidak hanya kadang-kadang memikirkan pandai meminta uang, tetapi mulai dari sekarang kita coba menanamkan bahwa bagaimana cara kita juga bisa menciptakan suatu usaha atau lapangan pekerja yang bisa menciptakan nilai ekonomi. Kemudian tujuan yang berikutnya yang mau Pak Guru ambil di sini adalah bahwa siswa akan menghadapi berbagai tantangan dan proses pembuatan. Oke. Yang keenam, terakhir, siswa akan menyadari bagaimana wirausaha siswa dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, keluarga, atau negara. Paling tidak dalam segi ekonomi. Nah, ini tujuan yang akan mau kita capai. Nah, untuk hari ini Pak Guru akan mengajak kalian menonton terlebih dahulu, sekalian memahami bagaimana cara pembuatan kecambah. Dari apa tadi? Dari kacang hijau. Nah, setelah menonton, nanti Pak Guru kita sama-sama membahas bagaimana cara pembuatan, apa saja yang akan diperlukan untuk membuatnya. Kan kira-kira? Oke, kalau begitu kita akan coba putar video YouTube-nya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel saya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Kali ini saya akan membagikan cara membuat kecambah kacang hijau atau cara membuat toge sederhana. Pembuatan kecambah kacang hijau ini tanpa disiram, tanpa ribet. Untuk teman-teman yang suka sibuk tapi ingin mengkonsumsi sayuran sehat, cara ini sangat tepat. Siapkan biji kacang hijau, rendam dengan air panas kurang lebih 4 jam. Siapkan bakul takbir dan nyambar atau wadah seperti ini. Isi wadahnya dengan air bersih sampai menyentuh bakul di atasnya. Wow, jangan. Saya batu-batu. Kemudian saya buang dulu air rendaman kacang hijau tadi. Saya cuci bersih kacang hijaunya. Bakul di atas wadah saya lapisi tisu seperti ini. Terlihat air bisa menyentuh dan membasahi tisu, namun tidak sampai mengenang airnya. Taburkan kacang hijau ke bakul yang dilapisi tisu, secukupnya saja sampai merata. Sebaiknya biji kacang hijau tidak sampai bertumpukan. Supaya apa? Supaya bisa merata tumbuhnya.
24 jam. Spesialis malam. Sebagian buntut atau ekor kecambah menembus bakul dan memanjang 24 jam. Bisa malam. Kita tidak perlu menyiram kecambah ini. Saya cuma memastikan kecambah ini masih bisa menyedot air di dalam wadah di bawah bakul. Kecambah kecil ini akan saya masukkan lagi ke dalam plastik dan disimpan di tempat lain. Boleh tempat dari bawah. Oh, bisa lepas itu. Mantap. 12 jam kemudian, Ternyata 2 jam. 6 jam setelah Masih 6 jam. kacang hijau mulai disemai, kita lihat lagi kecambahnya. Ekor kecambah semakin panjang, kecambahnya juga membesar. Kemarin saya membuat 2 wadah dan semua sudah menjadi kecambah. Toge atau kecambah kacang hijau ini sudah siap untuk dipanen ya teman-teman. Besok dipanen. Cara panennya cukup mudah. Tinggal kita cabut toge ini dari bakul. Sangat mudah terlepas. Pelan-pelan saja supaya tisu tidak ikut terbawa. Teman-teman juga bisa menggunakan kain flanel sebagai ganti tisu. Kencang. Cara ini sangat cocok untuk teman-teman yang berencana membuat toge atau kecambah kacang hijau, namun sibuk bekerja atau tidak ingin ribet menyiram. Namun, jika teman-teman menginginkan hasil kecambah yang lebih bagus, lebih gemuk, teman-teman bisa menggunakan cara lain yang sudah saya bagikan sebelumnya. Bisa memakai toples atau wadah yang dilapisi kain. Dengan penyiraman setiap 4 jam sekali, tentunya hasilnya akan lebih bagus. Nah, menurut teman-teman, bagus mana? Disiram 4 jam sekali atau tanpa disiram? Tanpa disiram Silahkan bagus. tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat. Tanpa disiram Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana tadi? Sudah menonton? Sudah oke. Tadi apa tadi? Videonya tentang apa tadi? Tentang kecambah. Yang dibuat dari bahan kacang hijau. Nah, untuk membuatnya ini selain biji kacang hijau yang harus kita siapkan, apalagi yang harus disiapkan di sini dalam video tadi. Selain biji kacang hijau, apalagi penjarang. Ini bebas sebenarnya kan? Bebas. Apa namanya dari kata kita di sini? Apa namanya itu bakul ya? Apa Pak tadi namanya? Ya. Bakul ya? Yang Bakul. terbuat dari apa? Bambu. Bambu yang dianyam, yang ada jarang-jarangnya itu kata kita kan, terus boleh saja, atau yang dari bahan plastik. Kemudian selain bakul ini tadi, apalagi yang perlu disiapkan? Baskom ini tujuannya untuk menyimpan air. Nah, lupa Pak Guru, sebenarnya untuk pembuatan kecambah yang akan kita gunakan, cara pembuatan kecambah yang mau kita ambil sesuai dengan apa yang ada di YouTube tadi, kita akan mencoba membuat kecambah dengan cara tanpa menyiramnya sebenarnya. Nah, makanya kita memerlukan ada baskom. Nanti sesuai dengan video, langkah-langkahnya nanti untuk minggu depan kita akan melaksanakannya sesuai dengan apa yang ada di video. Bagaimana yang pertama tadi? Cara pelaksanaannya pertama merendam terlebih dahulu biji kacang hijaunya. Kemudian disiapkan tempatnya tadi kan? Apa namanya tadi? Pertama penjarang. Terus lupa satu lagi tadi apa bahannya di sana? Tisu untuk melembabkan biji kacang hijaunya, karena kita tidak memakai siram tiap hari, hanya
kita usahakan untuk memakai tisu agar selalu lembab. Kemudian untuk minggu depan, ini minggu depan nanti kita laksanakan minggu depan. Nah, perlu berarti yang perlu nanti Pak Guru bagi ada 3 kelompok. Pak Guru nanti akan bagi 3 kelompok. Nah, setiap anggota yang masuk dalam kelompok 1, 2, dan 3 nanti diusahakan masing-masing setiap kelompok membagi apa-apa saja tugas dalam kelompok tersebut. Misalnya tugasnya yang dimaksud adalah satu orang misalnya menyiapkan apa tadi bahannya kan, menjarang. Satu orang menyiapkan apa lagi, baskom. Satu orang lagi menyiapkan tisu. Lupa satu lagi ada sebenarnya apa, plastik, agar terhindar dari apa tujuan plastik tadi di video. No. Tujuan diberi plastik supaya tidak terkena sinar matahari, karena kecambah ini kalau katakanlah terkena sinar matahari akan rusak, akan cepat katakanlah menghijau atau mungkin kemungkinan bisa jadi bisa cepat busuk. Oke, nah sekarang untuk hari ini cukup. Minggu depan ingat Pak Guru akan mengarahkan kalian untuk membawa alat-alat yang diperlukan yang ada dalam video. Pertama apa tadi? Pokoknya biji kacang hijau. Satu kelompok 1 on atau berapa on cukup kan? Kemudian selain biji kacang hijau apalagi penjarang. Kemudian baskom, tisu, plastik. Ini untuk tugas minggu depan sekalian kita mencoba mempraktekkan untuk menyemai biji kacang hijau tersebut. Tujuannya tadi itu untuk membuat apa? Membuat kecambah. Jelas? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak pertanyaan, Pak Guru cukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk meluangkan waktunya pada pagi hari ini. Sekarang kalian boleh istirahat, silakan. Jangan lupa minggu depannya menyiapkan bahan-bahan yang ada. Silakan istirahat. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke. Untuk pagi hari ini kembali kita mengadakan atau masuk ke proses belajar mengajar kembali. Nah, pada pagi hari ini sesuai janji Pak Guru minggu kemarin. Apa janji kita dari Pak Guru kemarin? Kita membuat kecambah atau dalam artian kita mau masuk ke proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang mana minggu kemarin sudah Pak Guru jelaskan tema kita pada untuk profil pelajar Pancasila ini. Kita minggu kemarin sudah Pak Guru sampaikan temanya yaitu tentang kewirausahaan. Nah, kewirausahaan berarti kita mencoba memanfaatkan katakanlah benda barang apa saja yang ada di sekitar yang mudah kita temukan dapat kita olah kembali menjadi barang yang memiliki nilai ekonomi, baik ekonomi untuk keluarga, masyarakat maupun katakanlah lingkungan sekitar tempat kita tinggal, maupun juga untuk negara nilai. Nah, topik kita kemarin sudah kita jelaskan atau sudah
kita katakanlah pahami lewat video bahwa topik kita pada pagi hari ini mau mempraktekkan apa minggu kemarin Pak Guru bilang menyemai kecambah. Bagaimana caranya? Nah, dalam minggu kemarin juga sudah kita pahami, dan Pak Guru minggu kemarin itu sudah memesan alat-alat yang digunakan untuk menyemai kecambah atau menyemai biji kacang hijau menjadi kecambah. Apa-apa alatnya minggu kemarin? Sudah dibawa? Apa saja? Yang pertama minggu kemarin apa saja? Penjara. Apa lagi? Baskom atau wadah yang kira-kira bisa menyimpan air. Ember pun boleh. Ada yang bawa ember. Berapa orang bawa ember? Angkat tangan. Kelompok berapa? Kelompok 1 dengan 3. Kelompok 2 bawa apa? Baskom kecil. Oke, selain baskom atau ember apa lagi? Yang dipesan minggu kemarin? Tisu apa lagi? Atau kantong plastik. Nah, setiap barang-barang yang Pak Guru pesan kemarin ada katakanlah fungsi-fungsinya kan? Penjara untuk untuk tugasnya atau fungsinya untuk tempat menyimpan biji kacang hijau. Tisu untuk mengalasinya dari katakanlah penjara. Baskom atau ember untuk menyimpan air atau membantu melembabkan biji kacang hijau. Plastik apa plastik? Gunanya kemarin membungkus, menutup agar tidak terkena matahari. Nah, untuk pagi hari ini sesuai janji kita minggu kemarin, kita akan mencoba mempraktekkannya. Nah, sekarang silakan masing-masing kelompok untuk katakanlah mengeluarkan dan meletakkannya di masing-masing meja. Silakan dinaikkan di atas meja, silakan. Keluarkan. Oke, ini ada biji kacang hijaunya, nanti Pak Guru bagi. Nah, pertama-tama yang bisa kita usahakan yaitu kita terlebih dahulu menyimpan biji kacang hijau ini. Coba kalau dua orang ambil air di leding. Ada leding kan? Ambil air dulu. Dua ember. Silakan ambil. Dah. Yang pertama apa dulu? Tisu. Keranjang. Kemudian? Tisu. Silakan ambil sini tisunya. Silakan diambil. Masing-masing kelompok silakan ambil. Silakan diambil. Bagikan. Silakan diambil, sesuaikan dengan besar kecilnya wadahnya. Sekali lagi, silakan maju ambil, bergerak. Dan nanti kalau misalnya jadi, katakanlah berhasil, nanti bisa kita jual, bisa menjadi barang ekonomi. Silakan disusun sesuai dengan apa yang ada di video minggu kemarin. Silakan bagaimana caranya, silakan disusun. Tidak perlu tebal. Untuk semua kan minggu kemarin? Untuk semua. Silakan disusun baik. Nanti setelah itu akan dibasahi atau dibasahkan. Silakan disusun.
Sudah ya? Belum. Sudah? Oke, kita tunggu airnya lagi. Airnya nanti disimpan di dalam baskom atau Sudah? Oke, kemudian maju. Masing-masing bawa Maju Rizlan. di bawah tidak terlalu tebal kan? Ini tebal kayaknya. Tipis-tipis saja, tipis. Tipis. Karena bakulnya kecil. Silakan. Kemudian setelah disusun, sebenarnya dibasahi dulu kan, tapi tidak apa-apa karena kacang hijaunya sudah Silakan yang lain pun ikut boleh masuk. Nah, silakan ditabur. Apa lagi? Ditabur kan? Ah, silakan tabur tipis-tipis. Silakan. Ambil. Silakan. Bebas. Ambil saja. Dibagi-bagi. Silakan. Silakan. Silakan ditabur seperti yang ada di video kemarin atau minggu kemarin. Jangan sampai dibagi-bagi ya. Jangan sampai terlalu tebal maksudnya. Kita coba praktekkan apakah berhasil atau tidak. Disusun bagus-bagus. Ya. Sudah, sudah. Habiskan. Silakan yang lain boleh ikut. Bantu tabur. Bagi yang sudah, kelompok yang sudah, masukkan plastik. Dicoba disungkup. Silakan. Bagi yang sudah. Kelompoknya mana tadi? Dah. Bukan begitu caranya. Dari atas. Oh. Bisa. Silakan. Dari atas.
Nah, kemudian nanti setelah ini selesai, nah keluar aja, nongol keluar. Basah naik, basah. Keluar ya. Nu ada ember, kono ember. Nu ada ember. Nanti setelah selesai disimpan di tempat gelap, ya. Disimpan di tempat yang gelap. Paham? Namanya kan tadi. Buang lagi. Buang lagi. Oh. Langsung kanong tadi ya. Bisa? Pas? Mana berenam? Hah? Ganti jangan anonya kuah talinya. Bisa? Udah. Selesai? Oke, alat-alatnya juga pas. Tidak ada yang kurang kan? Tidak ada yang kurang. Untuk kacang hijaunya semua sudah selesai. Apa namanya? Maksudnya sudah habis pakaian. Jadi habis. Alat-alatnya pas. Jadi berarti untuk hari ini kegiatannya cukup. Nanti kita tunggu beberapa hari ya. Beberapa hari bagaimana kondisi nanti kacang hijau ini menjadi apa namanya hijau, apakah menjadi kecambah yang bagus atau tidak ya. Nah, untuk minggu depan sebenarnya 3 minggu kan, cuman karena kita mengambil praktek katakanlah kacang hijau dan tidak mungkin kita menunggu minggu depan. Berarti kita menunggu sekitar 2 atau 3 hari ke depan. Hari ini hari Jumat. Berarti kemungkinan kita bisa panennya hari Senin atau Selasa, tergantung dari kondisi kecambah yang kita semai atau tergantung biji kacang hijau yang kita semai. Berarti kita diamkan terlebih dahulu minggu depan, tapi tepatnya hari Senin. Kita akan melihat sekalian nanti katakanlah memanennya. Nah, berarti untuk materi atau pelajaran kita pada pagi hari ini cukup sampai di sini. Nah, tinggal hari Senin kita kembali akan bertemu untuk melanjutkan materi tentang profil pelajar Pancasila. Paham kira-kira? Oke, berarti kita bertemu kembali hari Senin. Untuk apa tadi? Panen. Untuk Panen. melihat sekalian memanen atau mengambil hasil yang sudah kita semaikan. Apa yang kita kerjakan tadi? Menyemai apa tadi? Biji kacang hijau menjadi kecambah. Nah, sekalian hari Senin nanti kita mengatur kesepakatan apakah kecambah ini kita bawa pulang atau akan kita jual atau bagikan. Sekalian hari Senin. Paham kira-kira? Oke, untuk kegiatan kita cukup di sini. Silakan kalian melanjutkan menyimpan ke tempat yang katakanlah tertutup. Nah, untuk menyimpan ini Pak Guru meminta kalian untuk menyimpannya di kantor. Kira apa? Sekalian boleh istirahat ya. Langsung kalian menyimpannya. Silakan berdoa orangnya.
ke kantor. Nanti ditaruh di Silakan. Ame ba goncang-goncang? Nah, kan di baru, nggak masalah. Nah. Silakan dibawa di dalam lemari. Ini lemarinya, Tunggu. Dibersihkan dulu lemari bawah. Lemari bawah dibersihkan. Lemari paling bawah. Simpan ke atas, nangkon simpan ke atas. Biar aman. Dah. Yang udah boleh istirahat. Oke, terima kasih. Berarti hari Senin ya? Atau Selasa? Kita kembali dalam pelajaran untuk pagi hari ini. Nah, untuk pagi hari ini sesuai janji atau jadwal, katakanlah jadwal seperti yang sudah minggu kemarin, tepatnya hari Kamis kemarin kan? Nah, Pak Guru sudah menyepakati dengan kalian untuk melihat hasil dari proyek kita yang kemarin. Apa proyeknya kemarin? Minggu kemarin proyeknya apa? Membuat kecambah dari biji kacang hijau. Nah, pada pagi hari ini, tepatnya itu hari Senin, kita akan mencoba melihat hasilnya bagaimana. Terus kemudian setelah hasil tersebut berhasil, apa yang harus kita lakukan? Kemarin kita akan mencoba memasarkannya ke lingkungan sekolah, yaitu tepatnya kepada kemungkinan mungkin atau ada yang membeli dari guru-guru yang ada di sekolah ini. Nah, untuk pertama-tama pada pagi hari ini kita akan mencoba melihat hasilnya. Setuju? Nanti kemudian setelah hasilnya kita lihat di kantor, karena kemarin kan disimpan di kantor kan, kemudian kita coba ambil, kita bawa kembali ke kelas, kemudian kita coba lagi untuk memisahkannya dari tempatnya, karena kemarin kita simpan di mana kemarin medianya, di apa namanya? Bukan keranjang nggak kemarin, atau di mana? Di bak deh. Penjara. Kita pisahkan, kita keluarkan dalam penjara. Nah, satu kelompok satu orang, coba kita ambil di kantor sama-sama, yuk. Satu kelompok satu orang. Lanjut. Nah, silakan, ayo. Betul. Silakan dibongkar. Buka. Ambil. Buka dulu kantong plastiknya, buka.
cukup anunya, cukup keranjangnya saja diambil. Embernya biarkan dulu. Buka, tarik. Keluarkan. Bare anu ibu, bare mah. Nung. Apa ya? Tunggu. Tarik sama-sama tarik ke atas. Nah, udah. Tunggu. Masa. Dah, tunggu. Ini yang edo nih. Kantongnya untuk misalkan ini biar dah, G. Jangan. Lihat hasilnya dulu. Kamu udah mau dulu Ini mana bahannya? bahannya apa? Jadi. Nah, ke bahannya kan apa? Dah, G. Lanjut kita suka. Lanjut. Jangan lupa sebentar, jangan dong. Laju. Kemudian lanjut masing-masing kelompok mengeluarkannya dari keranjang. Keluarkan pelan-pelan, nanti takut patah. Pelan-pelan, takut patah. Simpan di bawah. Keluarkan. Dikeluarkan pelan-pelan. Awas, ada enggak buka bawah. Dari basah. Pak Guru sudah menyiapkan kantong plastik untuk menyimpannya. Silakan dikeluarkan pelan-pelan ya. Jangan sampai patah atau rusak. Usahakan. Oh, mantap. Setelah dikeluarkan, boleh langsung dimasukkan di dalam kantong plastik yang sudah Pak Guru kasih. Silakan, dikeluarkan, silakan. Usahakan tisunya jangan sampai terambil. Buka. Jangan sampai tisunya bisa yang lain bisa. Dipisahkan, coba dipisahkan. Kantong lah ya. Bersihkan.
Gimana? Dipilih. Pemain yang jahat. Nah. Ya, banyak ya. Mana kasih? Bawa kantong nggak, Bu? Ya, bawa kantong. Ya, kalau udah naik, ini di kawalan ini buat untuk bersih. Nah, ini tonton kaki tadi dia, Bu. Nah, ini tonton lagi tadi dia, setelahnya dibersihin dulu. Udah kan? Saya sampai bilang kan? Kita badakan kita dulu. Naik kan waktu nanuannya lagi naik, bersihkannya waktu mau ngolahnya dibersihkan tuh Mbak, dari waktu mengolah mau makannya, masaknya. Bersih. Oke, mantap. Dan sudah. Ini kita bersih. Nah, masukkan lagi lah ke kantong. Masukkan lagi, bagi dua. Bagi dua. Ame di patah-patah dulu. Bagi dua. Nah, silakan. Sudah. Nah, sambil kelompok 1 mengemas karena kelompok 2 dan 3 sudah selesai. Tadi kesepakatan kita bagaimana? Apakah kita jual atau kita bagi? Kesepakatan tadi apa? Dijual. Dijual ke siapa? Ke tadi itu? Ke guru. Oke. Nah, kesepakatan lagi. Kira-kira untuk ini kan uji coba. Apakah produk kita ini, proyek kita ini apakah laku atau tidak? Nah, untuk satu kantong kira-kira kita jual berapa? 5.000 cukup 5.000 saja ya, kita coba ya. Apakah laku atau tidak? Tetapi tadi Pak Guru sudah berbincang-bincang dengan guru di kantor.
mereka mau belinya. Tapi kita lihat lagi ya, apakah mereka mau atau tidak. Yang penting kalian menawarkan saja dulu. Kita coba. Kalau tidak laku, kita coba dijual di luar. Oke? Oke, kira-kira setelah ini berhasil, siapa yang mau membawanya di kantor untuk menawarkan? Silakan. 2 orang. Kalian untuk 1. Silakan. Tawarkan di kantor. Silakan. Lanjut. Tawarkan, silakan. Masih. Bapak bilang. Woi. Seko orang seko. Seko kelompok seko ngincangnya biar pun 2 kantong. Tolong. Lupa aku tadi meetingnya apa tidak duit. Beli 1. Saya 1. Ada yang 2 buku 1 orang. Saya 1, sini 1. Oke. Makasih. Sering-sering ya. Lanjut. Aku sih mau nang hidup kok kakak nanya modelnya. Ya makan nunyu. Wow. Mai. Pak Suandi minta 1 yang bagus itu. Tente. Apakah hasil penjualannya itu bagus? Habis. Kelompok 1 tadi siapa yang beli? Pak siapa? Ibu siapa? Hah? Epi. Ambil berapa bungkus dia? 1. Kemudian kelompok 2. Siapa tadi yang beli? Siapa yang jual angkat tangan? Siapa yang ambil? Pak Suwardi. Siapa? Pak Suwardi kan tadi? Pak Suwardi kah? Siapa? Berapa bungkus yang ambil? 2. Kalian? Siapa yang ambil? Hah? Buati. Berapa bungkus? Oke, jadi gimana kira-kira? Apakah mudah atau sulit menjualnya tadi? Hah? Sulitnya apa? Yang lain? Mudah. Apa mudahnya? Karena sebenarnya itu mudah sebenarnya. Karena bahan tersebut, maksudnya proyek yang kita buat itu selalu atau dipakai setiap hari. Apa itu tadi? Kecambah itu dijadikan sayur. Nah, selalu orang perlukan setiap hari untuk sayur di rumah. Nah, kira-kira kesulitan sebelum kemarin-kemarinnya itu apa kesulitan kira-kira untuk membuatnya ini? Hah? Paling tidak itu apa? Kesulitan kira-kira yang kita hadapi kemarin untuk membuatnya? Bahan dan alatnya yang paling utama, karena kalau kita membuat katakanlah kegiatan ini dengan banyak, berarti kita memerlukan alat yang banyak. Apa yang dibutuhkan kemarin? Keranjang apa? Apa namanya ini? Keranjang. Keranjang atau vakum apa? Kemudian yang kedua, yang ketiga, plastik untuk membungkusnya kan, biar gelap. Yang keempat, tisu. Bahannya kemarin apa bahannya? Biji kacang hijau. Nah, anak-anak sebenarnya kegiatan yang kita buat ini sebenarnya
memikirkan untuk ke depan hal yang kira-kira bisa kita perbuat untuk katakanlah apa namanya itu usaha yang dapat kita buat ke depannya nanti. Bisa juga kita pikirkan dari sekarang usaha yang kita praktikkan sekarang karena mudah. Yang intinya adalah pemasarannya juga mudah. Setiap hari katakanlah bisa berjual sayur mudah untuk dijual. Nanti kan bisa selain kecambah yang kita buat, kita olah sendiri, juga sayur tambahannya bisa kita cari di hutan, dicari dan dijual. Banyak sekarang orang berjualan sayur, kan? Banyak berjualan sayur, modalnya lumayan kecil, hasilnya besar. Bayangkan, selain kecambah yang bisa kita produksi, yang kita buat sendiri secara manual, mudah kan? Mudah kan? Semua bahannya ada di sekitar kita. Kemudian intinya kita juga bisa menambah usaha kita yang ada. Jualan sayur banyak macam kan, sayur kan bisa dijual untuk mencukupi usaha yang kita produksi. Misalnya daun ubi kan, daun siko jual juga kan. Kemudian apa namanya lagi, rebung yang ada di hutan itu bisa selain memberikan katakanlah peluang usaha untuk sendiri mandiri, juga bisa sekalian mencukupi ekonomi. Banyak hal-hal yang mudah yang kadang-kadang kita lupakan. Seperti contoh yang ada tadi kan, mudah untuk membuat kecambah, tapi kita kadang-kadang tidak ingat untuk menambah pendapatan ekonomi keluar mana. Untuk kegiatan hari ini, apa yang sudah kita lakukan beberapa minggu ke belakang dapat kita terapkan nantinya setelah kita dewasa. Bisa jadikan rencana kita setelah dewasa. Paham kira-kira? Paham? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, untuk proyek kita pada kegiatan tentang produk pelajar Pancasila atau P5 sudah selesai. Nah, intinya anak-anak, apa yang menjadi kegiatan kita pada minggu-minggu ini dapat menjadi pedoman kita untuk belajar sekalian, katakanlah berbuat, belajar dan berbuat. Ini kan intinya kan ada prakteknya kan. Boleh kita belajar memahami apa yang akan kita pelajari, kemudian kita praktekkan. Dan prakteknya untuk kegiatan kita pada minggu-minggu sebelumnya sampai hari ini itu lumayan mudah. Itu tentang membuat kecambah. Hasilnya pun bisa sekalian untuk ekonomi, juga kebutuhan keluarga sendiri. Misalnya kebutuhan keluarga sendiri tidak dijual, bisa kita jadikan sayur untuk di rumah dan tidak perlu membeli. Itu topik tema kewirausahaan. Topiknya itu membuat kecambah. Ada pertanyaan kira-kira? Kalau tidak ada pertanyaan, berarti proyek kita cukup sampai di sini. Sekali lagi Pak Guru mengucapkan terima kasih kepada kita yang ada di sini, sudah mau berbuat, sudah mau aktif mengikuti proses belajar mengajar tentang kewirausahaan. Nah, ingat intinya adalah belajar dan mempraktekkannya. Kemudian lihat hasilnya, bagaimana peluang kerjanya. Paham kira-kira? Oke, sekali lagi kita tepuk tangan untuk kita di sini. Silakan.
Oke, terima kasih untuk prakteknya. Yang kemudian untuk sekarang boleh kalian istirahat. Silakan istirahat.